If you can get a mental image of the person you would most like to become, begin now to act as that person would act in everything you do. Gradually, imperceptibly, you will actually become that person. It goes back to what the great German poet and philosopher Goethe once said. Before you can do something, you must first be something. Before you can do what you would most like to do, you must first become the person who could do it. Merubah identitas diri dan karakter bisa membuat kehidupan seseorang lebih sukses. Di dalam diri manusia, tersembunyi skill dan kemampuan untuk menciptakan dunia yang kita impikan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membentuk identitas dan karakter kita. Ini adalah kisah tentang mengubah diri sendiri untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Untuk itu, dalam video ini, kita masuk ke segmen yang pertama. Mengenali identitas diri. Kita sering bertanya pada diri sendiri, siapakah kita ini? Apakah kita bisa meraih sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari alam bawah sadar kita, yang ingin kita menemukan jawabannya. Mengenali identitas diri adalah langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidup kita. Identitas bukan hanya tentang apa dan siapa kita sekarang. Identitas adalah sesuatu yang bisa kita bentuk dan ubah. Dengan mengenali siapa kita sekarang, kita bisa memulai mengarahkan hidup kita ke arah yang kita inginkan. Menciptakan karakter baru. Karakter kita adalah cerminan dari nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang untuk mencapai rencana ataupun kesuksesan kita. Terkadang kita harus menciptakan karakter-karakter baru untuk menyabotase diri kita agar bisa memulai perkembangan diri sesuai dengan apa yang kita inginkan di masa depan nanti. Menciptakan karakter baru bukan berarti meninggalkan siapa kita dulu, tapi lebih kepada merangkul karakter yang bisa membuat kita menjadi apa di masa depan nanti. Ini adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Memperbaiki diri memerlukan keberanian, dan ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Keberanian untuk berubah. Perubahan ini tidak akan pernah mudah. Ini membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kepercayaan diri. Ya, benar. Dan itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kita memutuskan untuk mengubah identitas dan karakter kita, kebiasaan kita pun akan berubah. Kita menantang diri kita sendiri untuk menarik keluar identitas kita dari kebiasaan yang lama dan zona lingkaran kebiasaan kita yang dulu. Namun, hanya dengan keberanian untuk berubah, kita bisa mencapai potensi penuh kita. Ini adalah langkah menuju kesuksesan yang tidak bisa kita hindari dalam perjalanan kesuksesanmu. Kebiasaanmu akan ikut berubah. Ada dua pandangan dalam mengubah kebiasaan, yaitu kebiasaan berbasis hasil dengan kebiasaan berbasis identitas. Mengubah kebiasaan akan sulit karena dua alasan. Yang pertama, kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Yang kedua, kita berusaha mengubah kebiasaannya namun caranya keliru. Sebenarnya ada 3 tahap lapisan dalam perubahan kebiasaan. Perubahan pada hasil, perubahan dalam prosesnya, dan perubahan pada identitasnya. Lapisan pertama yang berfokus pada hasil yang kita inginkan. Dengan contoh, kita ingin menurunkan berat badan, kita ingin memenangkan kejuaraan. Lapisan kedua adalah mengubah prosesnya. Dalam lapisan ini terkait dengan mengubah sistem dan kebiasaan. Contohnya, menerapkan rutinitas baru di tempat olahraga, merapikan meja kerja agar bisa semangat dalam bekerja. Lapisan ketiga dan yang paling dalam adalah merubah identitas diri. Lapisan ini terkait dengan mengubah keyakinan yang ada dalam dirimu, pandanganmu terhadap dunia, citra dirimu, penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagian besar keyakinan, asumsi, dan kecenderungan yang kamu pegang terkait dengan lapisan yang paling dalam ini. Hasil adalah yang kamu dapatkan, proses adalah apa yang kamu lakukan, dan identitas adalah apa yang kamu yakini. Dalam hal ini membangun kesuksesan, masalahnya bukan lapisan yang satu lebih baik atau lebih buruk dari lapisan lainnya. Semua lapisan ini berguna dengan caranya masing-masing. Masalahnya ada pada arah perubahan tersebut. Banyak orang-orang memulai proses untuk meraih kesuksesan dengan berfokus pada hasil yang ingin mereka raih. Ini mengantarkan kebiasaan atau proses kita berbasis dengan hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan atau proses berbasis dengan identitas. Dengan pendekatan ini, manusia akan memulai perjalanannya dengan berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Dengan proses berbasis hasil, kita berfokus pada hal yang ingin kita raih.
Dengan proses berbasis identitas, kita berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Contohnya, ada 2 orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya sudah berusaha berhenti merokok." Kedengarannya seperti jawaban yang sah-sah saja. Padahal orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha berhenti. Dia berharap perilakunya berubah sembari membawa keyakinan yang sama. Sedangkan orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Lihatlah perbedaannya. Ini perbedaan kecil namun mengisyaratkan perubahan dalam identitas. Merokok adalah bagian kehidupan lama, bukan kehidupannya saat ini. Dia tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai seorang perokok. Cara paling efektif untuk meraih kesuksesan adalah mengubah sistem, dan mengubah sistem yang efektif adalah dengan berfokus bukan pada apa yang ingin kita capai, melainkan tipe orang seperti apa yang kita inginkan. Mengubah identitas dan karakter adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah perjalanan untuk menentukan diri sejati kita dan meraih mimpi-mimpi kita. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan kebiasaan pada keseharian sosok diri kita. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi lebih dari siapa kita sekarang. Dengan mengenal identitas kita, menciptakan karakter baru, dan memiliki keberanian untuk berubah, kita bisa mencapai kesuksesan yang diarahkan. Jadi, karakter seperti apa yang akan lo pilih untuk menjadi siapa diri lo di masa depan? Terima kasih.